Ya pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler di situs CNBC Indonesia. Kini kita akan ke informasi yang pertama, ya ini NATO bisa picu perang dunia ketiga. Ya, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengungkapkan opsi terkait pengiriman pasukan ke Ukraina. Hal ini terjadi saat Kiev masih terus berperang dengan Rusia dan mendapatkan tekanan dari pasukan Moskow di front timur. Dalam sebuah pertemuan diplomat tinggi NATO pada Selasa 3 Desember, Baerbock menyatakan bahwa Berlin terbuka terhadap gagasan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Meski demikian, ia menyebut tentara Jerman hanya dapat dikerahkan jika ada gencatan senjata yang nyata. Jerman sendiri merupakan anggota NATO kedua terbesar dari segi pembelanjaan militer yang mencapai 97,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.549 triliun rupiah pada 2024. Negeri Rhine ini juga merupakan salah satu penyokong Kiev paling kuat dalam perang melawan Rusia di wilayah Donbas dan Crimea. Pernyataan ini muncul di tengah laporan media yang menunjukkan Prancis dan Inggris telah mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan mereka ke Ukraina sebagai pasukan penjaga perdamaian. Baik London dan Paris menyebut niatnya adalah untuk menjaga gencatan senjata jika Rusia dan Ukraina benar-benar bernegosiasi. Pernyataan Baerbock pun kemudian memicu spekulasi luas tentang bagaimana tepatnya pengerahan semacam itu dapat terwujud. Hal ini pun membuat Kanselir Jerman Olaf Scholz bereaksi. Di depan parlemen, Scholz memperingatkan agar tidak menarik kesimpulan apapun dari pernyataan Baerbock. Ia bersikeras, Baerbock sengaja mengatakan kemungkinan ini dengan istilah yang sangat samar di dalam forum NATO. Kita ke informasi berikutnya, yakni Suriah yang menjadi Gaza baru. Ratusan pengungsi Suriah dari serangan pemberontak di pedesaan Aleppo mencari pelindungan di Tabqa dengan banyak keluarga terpaksa tinggal di jalanan. Sejumlah warga Aleppo yang melarikan diri saat konflik pemberontak menguasai kotanya di Tabqa, Suriah, membawa keluarga besar mereka keluar dari kota Aleppo, kota terbesar kedua di Suriah. Serangan kilat pemberontak di Aleppo merupakan keberhasilan terbesar kelompok anti-Assad dalam beberapa tahun terakhir. Sejak merebut kota itu melalui pengepungan pada tahun 2016, pemerintah Suriah memegang kendali penuh atas Aleppo yang dulunya adalah kota terbesar di negara tersebut. Sementara itu, pemerintah Suriah menyatakan bahwa angkatan udara mereka bersama Rusia telah melancarkan serangan terhadap posisi pemberontak di wilayah pedesaan timur Aleppo. Organisasi penyelamat White Helmets melaporkan serangan udara di daerah pemukiman dan kamp pengungsi di Idlib menewaskan 7 orang termasuk 5 anak-anak. Ya, kini kita ke informasi selanjutnya yang sudah kami pilihkan, ya ini bos asuransi ditembak mati. Pihak kepolisian merilis sebuah video dan foto-foto pembunuhan bos asuransi asal Amerika Serikat atau CEO United Healthcare Brian Thompson yang sedang menghadiri konferensi investor di kawasan bisnis Midtown. Bukti-bukti tersebut yang memperlihatkan pria bersenjata bertopeng menembaki Thompson. Pelaku penembakan yang mengenakan ransel melarikan diri dari tempat kejadian dan menaiki sepeda yang dikendarainya ke Central Park di dekatnya. Kepolisian New York juga telah merilis foto-foto pengawasan dari toko Starbucks di dekatnya yang memperlihatkan tersangka penembak yang mengenakan masker atau penutup leher di wajahnya saat itu. Kepolisian kini menyisir penjuru kota New York untuk memburu pelaku. Kepolisian New York dan Crime Stoppers juga memberikan hadiah sebesar $10.000 Amerika Serikat untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan hukuman bagi orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Thompson. Beralih ke informasi dari dalam negeri, ada PPN 12% untuk barang mewah. Akhirnya terungkap kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% dipastikan hanya diberlakukan untuk barang mewah, antara lain mobil, apartemen, dan juga rumah mewah. Sementara itu untuk barang lainnya masih akan dikenakan pajak 11%, yaitu barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Hal tersebut diungkap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Kamis 6 Desember. DPR juga mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pajak pertambahan nilai alias PPN kebutuhan pokok diturunkan. Menurut Sufmi, Presiden Prabowo disebut akan mempertimbangkan usulan tersebut. Dasko menyampaikan pemerintah sekarang sedang menggelar rapat internal untuk membuat keputusan. Beberapa menteri telah dipanggil khusus oleh Prabowo termasuk Menteri Keuangan.
Untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah. Jadi secara selektif. Kemudian yang kedua, barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan dan lain-lain yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diberlakukan pajak yang sekarang yaitu 11%. Mengenai usulan dari kawan-kawan DPR bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, Pak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji. Mungkin dalam 1 jam ini Pak Presiden akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan. Demikian, terima kasih.